Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di dalam perkuliahan asinkronus yang diselenggarakan oleh Prodi Fisika FMIPA Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan ini, kita akan membahas beberapa materi dari mata kuliah komputasi numerik. Dan untuk yang pertama, kita akan bahas mengenai metode Euler dan aplikasinya untuk mendapatkan solusi kasus persamaan diferensial. Kita lihat bahwa metode Euler ya itu merupakan metode yang sebetulnya sudah kita kenal ya, adalah salah satu metode untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Misalkan kita memiliki persamaan diferensial dy/dt ya sama dengan f t, y seperti itu, di mana ini adalah persamaan sembarang ya yang merupakan fungsi dari t, y. Nah, biasanya ya, ini kita dekati, mungkin kita lihat di teorema limit ya, bahwa dy/dt ya, itu kan sebanding atau sama dengan ya, limit y plus delta t, seperti itu ya, dikurangi yt ya, dibagi delta t, seperti itu. Dibagi delta t. Ini delta t mendekati 0 ya, atau bisa kita tuliskan ya, ini jika kita mengambil delta t yang sangat kecil, maka dy/dt ya ini sebanding dengan seperti itu, atau mendekati nilainya t plus delta t ya dikurangi y fungsi t dibagi delta t ya, dan ini sama dengan kita sebutkan tadi di sini ya, itu f t, y ya, seperti itu. Sehingga kita bisa mengubah persamaan ini ya. Ini kalau kita mengambil catatannya delta t yang sangat kecil, maka y t plus delta t, maaf ini mirip. Sebentar. Y t ya, seperti itu, ditambah delta t ya, sama dengan y t ditambah ini kali silang, begitu ya. Delta t ya, f t, y ya, seperti itu. Ini kali. Kira-kira seperti itu. Nah, aplikasinya di mana? Seperti itu. Misal kita punya kasus misalkan persamaan diferensial dy dt ya. Ini kita biasanya menuliskan y dot ya sama dengan dy dt sama dengan misalkan min 10y. Seperti itu. Misalkan diketahui pada saat t0 ya, posisi y ada di 2 begitu ya. Dan kita mengambil delta t misal 0,02 begitu ya, seperti itu. Nah, bagaimana kita menyelesaikan persamaan diferensial ini ya dengan metode Euler ya, seperti itu. Nah, ini kita tuliskan persamaan yang tadi ya, y t plus delta t ya sama dengan yt ya ditambah f tadi t, y ya kali delta t ya, seperti itu. Nah, kita masukkan ini adalah f t, y-nya seperti itu ya. Jadi ini yt ditambah min gitu ya, min 10y. Min 10y ya, ini untuk fungsi t ya, y-nya. Min 10yt ya kali delta t, seperti itu. Nah, ini bagaimana menjalankan persamaan ini ya? Kita tuliskan ini persamaannya t plus delta t seperti itu sama dengan yt minus ya, maaf, ini saya menuliskan ini supaya menghilangkan tanda kurungnya, minus 10 yt ya kali delta t ya, seperti itu. Nah, ini ya kita bisa mengambil delta t-nya seperti itu, dan y-nya kita bisa hitung begitu ya. Misalkan dari mulai kondisi awal, ini diketahui dari ini ya, seperti itu, kondisi awal pada saat t0 dia nilainya 2 ya, yang ini seperti itu. Lalu kita naik ya dari delta t yang ini untuk t yang pertama 0,02. Nah, kita hitung ya dengan persamaan ini. Jadi untuk y yang 0,02
2 atau 0 plus 0,02 ya dari sini. Jadi delta T-nya 0,02, ini T awalnya adalah 0, ininya 0,02 seperti itu ya. Jadi Y 0,02 sama dengan YT-nya kondisi 0-nya ya, seperti itu. Y 0-nya adalah 2 dikurangi ini 10. Seperti itu ya. Y 0-nya ya ini tadi 2 ya, seperti itu karena ini T-nya ini pada kondisi 0 ya. Ini yang pertama ini pada kondisi 0. Nanti yang kedua ini naik ke kondisi 1 ya. Nah, ini kali 2 begitu ya. Kali delta T kali 0,02 ya. Seperti itu. Jadi 2 dikurangi ini 0,04 ya. 0, maaf 0,4. 0,4. Jadi 1,6. Jadi di sini diperoleh 1,6. Nah, untuk T berikutnya ya, ini yang 0, 1 dan 2 ya. Naik berarti ini ya 0,04 ya. Nah, kita hitung lagi di sini. Untuk yang 0,04 Y 0,04 ya sama dengan Y sebelumnya adalah 1,6 ya. Seperti itu dikurangi 10 Y1 ya sekarang. Seperti itu dikali 0,02 ya. Seperti itu. Jadi sama dengan 1,6 ya dikurangi 10 kali 1,6 dikali 0,02 ya. Jadi sama dengan kalau ini kalau Anda hitung 1,28 ya, seperti itu. Nah, selanjutnya Anda bisa menghitung ya untuk Y sama dengan 0,06, Y sama dengan apa? Y untuk 0,08 dan seterusnya ya. Seperti itu. Yang di sini ini 1,28 ya, seperti itu. Baik, nah ini sebetulnya Anda juga bisa menyelesaikan ya secara analitik seperti itu. Anda mungkin pernah belajar di Pismat ya. Jadi kalau Anda punya persamaan diferensial apa dy per dt sama dengan minus 10y begitu ya, seperti itu. Dan y0-nya diketahui sama dengan 2 ya. Maka kita bisa sebetulnya ini menyelesaikan dengan cara integral begitu ya. Jadi ini bisa kita kali silang ya, seperti itu. dy per y sama dengan minus 10 dt ya, seperti itu. Sehingga kalau kita integralkan, yang ini ya, ini kita integralkan dua-duanya, maka kita akan menghasilkan ln y gitu ya, sama dengan min 10t begitu ya. Min 10t, di mana ini y-nya dari mulai y0 sampai dengan ke YT gitu ya, seperti itu. Atau kita tuliskan ya, ini kalau misalkan dimasukkan, jadi ln Y min Y0 begitu ya, min ln Y0 sama dengan min, ini juga sebetulnya 10 min 0, jadi tetap aja T-nya dari mulai T0 sampai dengan TI gitu ya, seperti itu. Jadi ini tetap tidak berubah, jadi minus 10T ya, seperti itu. Nah, ini kalau dituliskan kan sama dengan Y per Y0 ya, seperti itu. Sama dengan min 10T ya, seperti itu. Atau ini kalau kita kali silang ya, Y per Y0 sama dengan eksponensial dari min 10T begitu ya. Atau begitu ya, ini bisa kita tuliskan Y sama dengan Y0 ya, eksponensial min 10T. Y0-nya tadi ini sama dengan 2. Jadi ini sama dengan 2 ya. Eksponensial min 10T. Nah, ini adalah solusi secara analitik ya. Seperti itu. Jadi ini kita memperoleh solusi ini. Nah, untuk lebih jelasnya ya, kita bisa plotting begitu ya. Kita bisa plotting menggunakan, sebentar, Anda bisa pakai Visual Studio Code ya. Bisa pakai Visual Studio Code atau juga boleh Google Colab ya. Ini saya sudah buka Visual Studio Code ya, seperti itu. Nah, bagaimana mengungkapkan persamaan yang tadi ya, yang ini Euler dan juga yang hasil hitungan ini ya, analitik, kita plotkan ke dalam kita ingin tahu grafiknya itu seperti apa gitu ya, seperti itu. Yang pertama yang berdasarkan Euler ini ya. Baik, kita lihat untuk yang Euler-nya dulu ya, persamaan Euler-nya dulu. Biasanya Euler itu kita ungkapkan dalam bentuk indeks ya.
Jadi ini kita ulang begitu ya, dalam rank kita tentukan nanti n-nya ya. Berapa kali gitu ya kita ulang, nanti kita tentukan di atas n-nya, misalkan katakanlah 25 kali ya. Di sini n-nya sama dengan 25 kali seperti itu. Ini kurang e ya, rank seperti itu. Oke ya. Nah, y-nya tadi ya, yt plus delta t, kalau dalam programan kita ungkapkan dalam i plus 1 begitu ya, sama dengan yt-nya ini sama dengan yi ya, seperti itu, atau mau yj, yi ya, seperti itu. Karena di sini kita mengambil indeks i ya, maka kita tuliskan yi. Dikurangi ya, tadi yang sebelah kirinya ft, y-nya adalah 10 ya kali yi ya, seperti itu, dikalikan kenaikannya delta t, kita tuliskan aja dalam h ya, kita tuliskan dalam h, kita tuliskan di sini h-nya begitu ya, kita tuliskan h-nya sama dengan tadi 0,02 gitu ya, h-nya 0,02. Lalu yang diperlukan itu adalah y0 ya, y0 maaf, bukan yo ya, sama dengan 2 ya, seperti itu. Oke, kita ini kita kasih spasi ya biar jelas, seperti itu. Baik, ini masih indeks belum di, oh maaf, ini penulisannya harusnya pakai siku ya. Kalau di Python indeks itu pakai siku, mohon maaf, ini saya pakai kurung biasa ya, harusnya pakai siku, seperti itu, pakai siku. Dan harus didefinisikan nilai awalnya ya, ini kan masih merah-merah, jadi supaya dikenali ini harus kita definisikan. Jadi y-nya kita definisikan ya, tapi harus menggunakan library NumPy ya, import ya, NumPy misalkan snp ya, seperti itu, import NumPy snp, kita definisikan y-nya ya, y-nya nv kita nolkan semuanya, kita berikan nilai awal ya untuk itu, untuk y ya, zeros ya, n plus 1 ya, ini inisialisasi, seperti itu. Demikian juga yang t-nya ya, t-nya kita berikan nanti di sini ya, kita tuliskan t-nya kan ya di sini, jadi t untuk i plus 1 gitu ya, ini kebiasaan di MATLAB ya, saya menuliskan pakai kurung ini, ini harusnya pakai kurung siku, t0 begitu ya, t0 ya, t0 ya, ditambah i kali i t0 itu oke, i ya, berarti i kali delta t gitu ya, i kali h ya, delta t-nya adalah h begitu ya, seperti itu. Tadi kan i kali delta t, berarti i kali h, jadi t juga ikut naik ya. Nah, kita definisikan juga yang t-nya di sini begitu ya, yang t-nya t sama dengan itu ya, seperti itu, kita nolkan semuanya untuk di kondisi awal ya, seperti itu, sehingga ini nggak merah lagi ya, seperti itu, kira-kira seperti itu. Nah, ini harus kita ini ya, kita definisikan nih, karena ini kan di awal ini y-nya 0 semua, padahal ini y0 ini y-nya 2, maka kita definisikan di sini ya, y0 pada saat kondisi 0 ini sama dengan y0 yang di atas, begitu ya, sama dengan y0, atau sama dengan 2 juga boleh kalau memang mau dicoret begitu ya. Nah, ini sama dengan 2 begitu ya, seperti itu, supaya tidak berulang. Dan t0-nya ya, t0-nya ya dimulai dari 0, detik ke 0 ya, sama dengan 0, kira-kira seperti itu. Oke ya, saya kira ini sudah selesai untuk ini ya. Nah, tinggal plotnya begitu ya, plot. Nah, kita harus import dulu matplotlib ya, import library matplotlib, nah ini ya, matplotlib, kita supaya mudah titik vplot ya, titik v, nah ini vplot gitu ya, SPLT aja ya biar singkat. Baik, kita tuliskan di sini
plot ya, kita plotkan T, Y ya, T, Y. Seperti itu. Oke ya, selesai aja saya kira gitu. VLT dot show. Oke ya. Ini kita plotkan ini terhadap ini ya. Kita coba dulu ya. Kita save, lalu kita running. Lalu kita running, hasilnya ada error. Oke. Ini kita bisa lihat ini di T0-nya, T0 dan T1-nya ini berada pada titik yang sama ya. Harusnya kan T0 dia 2 dan T1 dia tadi hasil hitungan kita 1,6 ya. Seperti itu. Berarti ini harus kita geser ya. Ini harus kita geser T-nya itu jangan di sini ya. Ini harus kita geser 1 gitu ya. Terus kita geser 1 I plus 1. I plus 1. Seperti itu kali H ya. T-nya kita geser 1 step ya. Kita cek. Agak lambat ini. Maaf. Nah, begitu ya. Ini adalah grafik solusi ya. Dari dy dt tadi sama dengan minus 10y ya, solusinya adalah seperti ini, eksponen ya, seperti itu. Dan sama seperti hasil prediksi di ini ya, tadi ya, kalau kita lihat hasil prediksi di analitik ya, ini kan fungsinya eksponen, seperti itu ya, hasilnya eksponen. Nah ini kita coba tuliskan yang ini ya, ekspon 2 kali ini, kita coba plotkan digandengkan dengan ini ya, ini solusi untuk analitiknya, solusi untuk analitik, kita tuliskan di sini. Y untuk analitik. Misalnya kita tuliskan analitik gitu ya. Seperti itu. Kita sama kasih indeks, tapi yang ini dia nggak jalan gitu ya. Indeksnya nggak jalan seperti yang di atas. Jadi 2 kali, ini karena dia array ya, matrik, ini harus pakai eksponennya, nggak bisa pakai math ya, tapi harus pakai numpy. Jadi eksponen ya, eksponen xp, np, mau nggak NP kali ini EXP, coba oh ya, oke, hilang ya merahnya, minus 10 ya, minus 10 ya kali T ya, minus 10 kali T tadi itu ya, minus 10 kali T, T nya TI ya, TI, seperti itu. Oke, saya kira ini, cuma ini harus kita definisikan dulu di atas ya. Jadi ini kondisi awalnya harus kita definisikan ya, seperti itu. Ini harus kita definisikan dulu di sini. Udah ya, nggak ada merahnya. Kita coba ini kita plotkan, gandengkan di sini ya. Ini T, Y analitik. Kita kasih ini aja gitu ya. Kita kasih bulat-bulat. Oke. Kita coba running. Ya, seperti ini ya. Ini adalah nilai solusi analitik ya, seperti itu. Dan yang biru, garis biru adalah hasil yang kita hitung dengan metode Euler ya. Ini pada tengah ini memang ada sedikit penyimpangan ya, tapi di awal dan di akhir ini relatif solusi Euler mendekati ya dari hasil analitiknya ya. Baik. Demikian penjelasan mengenai aplikasi metode Euler untuk mendapatkan solusi numerik dari kasus bersama diferensial. Berjumpa kembali di dalam perkuliahan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.